Sahabat Matanera, ternyata ini rahasia atau lebih tepatnya tanda yang bisa kita lihat dari capres dan cawapres yang berpotensi menang atau kalah dalam Pilpres 2024. Agar sahabat Matanera mengetahui itu, simak ulasan Matanera kali ini. Berikut tiga rahasia atau tiga ciri pasangan capres dan cawapres yang berpotensi kalah dalam Pilpres 2024. Pertama, pendukungnya sering black camping dan mengatain capres dan cawapres lain. Tipe pendukungnya atau capres dan cawapresnya sendiri tidak tenang, kayak panik. Dia seolah-olah sedang disuguhkan dengan data bahwa capres atau cawapres yang sebelah sedang naik daun atau moncer. Kita coba analogikan di sekolah. Kita perhatikan siswa-siswi yang juara satu dan juara dua. Siswa yang juara dua akan selalu panik, selalu emosian, dan mengejar ranking satu tapi tidak dapat-dapat. Kalau kita perhatikan beberapa pilpres terakhir, yang kalah dalam kompetisi adalah pasangan yang selalu memainkan kampanye hitam terhadap lawan politiknya. Lantas, apa sih kampanye hitam? Sini kita bisikin. Kampanye hitam adalah sebuah taktik negatif dalam dunia politik yang bersifat merayu, menghasut, membalikkan fakta, dan menyebarkan kesan negatif dari seorang calon atau kandidat kepada masyarakat dengan persepsi yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Kampanye ini umumnya dilakukan langsung oleh kandidat atau calon ataupun pihak lain yang pro terhadap salah satu kandidat untuk menjatuhkan pesaing terkuatnya, sehingga berita yang disebarkan benar-benar berpengaruh besar bagi emosional masyarakat luas mengenai penilaian terhadap korban. Bahasa kasarnya, black camping atau kampanye hitam adalah penghinaan, penghasutan, mengadu domba, dan menyebar berita bohong yang jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta. Tujuannya adalah menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap calon yang disasar. Pelaku juga akan mengkritisi visi dan misi calon yang tidak terkait. Akhirnya, calon tersebut bisa dengan mudah tersingkir dari persaingan saat proses pemilihan. Kampanye ini biasanya dilancarkan oleh calon atau sekelompok orang yang merasa tidak sanggup bersaing secara sehat dalam merebut suara mayoritas. Masyarakat kita tidak suka dengan kampanye hitam, fitnah, dan seterusnya. Mereka cenderung membela dan mendukung secara diam-diam sosok yang menjadi korban kampanye hitam. Kalau kita perhatikan beberapa pekan terakhir, pasangan yang banyak mendapatkan kampanye hitam adalah pasangan Prabowo Gibran. Selain itu, Mas Gibran, cawapres dari Prabowo Subianto yang paling banyak mendapatkan cibiran dan reaksi negatif dari netizen. Dari soal politik dinasti, mahkamah keluarga, dan seterusnya. Memang sih, keluarga Presiden Jokowi beberapa waktu ini sedang menjadi buah bibir netizen. Terbaru, beberapa tokoh menyebarkan isu liar soal ijazah Mas Gibran. Mereka membangun fitnah dan menyebarkan hoax soal ijazah Mas Gibran. Bahkan sampai-sampai Mas Gibran sendiri menantang penyebar hoax soal ijazahnya untuk membuktikan sendiri soal ijazah tersebut. Kita bisa melihat secara gamblang pendukung pasangan capres siapa saja yang menyebarkan dan membicarakan hal-hal yang bersifat hoax seperti itu. Kedua, sering teriak pasangan capres dan cawapres lain yang curang. Pokoknya curang kalau misalkan bukan dia yang menang. Salah satu tanda pasangan capres dan cawapres yang berpotensi kalah dalam pilpres adalah pasangan yang selalu meneriakan tuduhan kecurangan. Tuduhan kecurangan tersebut diarahkan ke pasangan yang memiliki potensi menang. Selain itu, tuduhan sama juga diarahkan ke lembaga yang menangani pemilu atau pilpres, aparat negara, dan bahkan pemerintah. Kita semua tahu bahwasannya menghadirkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tugasnya penyelenggara pemilu, semisal KPU dan Bawaslu. Kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir, narasi kecurangan tersebut sudah mulai viral di media sosial. Ada tim pemenangan pasangan capres dan cawapres yang menduga pasangan lain mulai curang. Ada juga yang meragukan netralitas dari aparat negara dan bahkan pemerintahan Presiden Jokowi. Memang sih, pada awal mula, Presiden Jokowi pernah mengatakan akan ikut cawe-cawe dalam pilpres nantinya. Tetapi kemudian beliau meralat pernyataannya dengan menegaskan kembali netralitasnya dalam pilpres kali ini. Kita mesti ingat, pilpres dikatakan sukses kalau semuanya bisa dilaksanakan secara baik, termasuk netralitas aparat sipil negara, TNI, dan Polri. Ketiga, capres yang sering disebut petugas partai. Diksi tentang petugas partai ramai diperbincangkan di ruang publik, baik melalui diskusi warung kopi maupun informasi digital, seperti halnya media online maupun sosial media. Dalam realitas yang ada, keterbelahan persepsi terhadap petugas partai, pro dan kontra silih berganti, mewarnai dalam perdebatan. Namun yang disayangkan adalah
ketika ketidaksepakatan diksi petugas partai diproduksi dengan wacana atau sinisme yang tidak edukatif dan sentimen provokatif, sehingga tidak sesuai dengan cita-cita politik kebangsaan Indonesia. Diketahui dari informasi yang ada di media sosial, frasa dan plesetan petugas partai ini cenderung diarahkan kepada pasangan capres dan cawapres tertentu. Presiden Jokowi juga dalam 2 kali pilpres sering disebut sebagai petugas partai. Meskipun diserang dengan sebutan petugas partai, Presiden Jokowi juga menang dalam 2 pemilu tersebut. Nah, sekarang apakah frasa sebutan petugas partai bisa mempengaruhi kemenangan dalam Pilpres 2024? Kalau dilihat dari beberapa hasil survei, labelan petugas partai mempengaruhi elektabilitas capres tertentu dalam Pilpres 2024. Apakah 3 ciri di atas bisa terbukti dalam Pilpres 2024? Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.